Halo semuanya, kembali lagi di podcast Ekspresi Explore bareng Gimsi episode kelima. Saya Tiara Anissa dan saya Nabila Rizka Ayu yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Sebelumnya mungkin kita sapa dulu nih Nap, kabar para pendengar setiap podcast kita nih. Iya, gimana nih para pendengar kabarnya? Semoga pada sehat-sehat ya. Amin. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ya dan stay at home aja. Benar banget. Pada kesempatan kali ini kita bakalan berbincang seru nih bareng kedua narasumber kita yang hebat dan luar biasa nih tentunya. Nah, kali ini kita kedatangan kakak-kakak dari Narada Code nih, Nap. Boleh nih mungkin kakak-kakak sekalian biar kita lebih akrab, kita kenalan dulu nih, Kak. Iya, benar banget. Mungkin dari Kak Alivia dulu, boleh, Kak? Iya. Baik, terima kasih Kak Nabila dan Kak Tiara. Terima kasih juga udah diundang di acara podcast kali ini. Perkenalkan, saya Alivia dari Narada Code. Bersama rekan saya, Mia Fauzia. Halo, sore Mbak Nabila, Mbak Tiara. Perkenalkan saya Mia dari Narada Code. Terima kasih untuk waktunya sudah diundang di podcast hari ini. Wah, keren banget ya narasumber kita hari ini. Nah, kali ini bersama Kak Mia dan Kak Alivia, kita bakalan ngobrolin hal-hal seputar graduate starter pack to begin career journey nih. Wah, menarik banget ya tuh kayaknya. Ngomongin tentang graduate starter pack nih, Kak. Apa sih hal yang harus diketahui dan dilakukan atau mungkin dipersiapkan nih oleh fresh graduate buat mulai terjun ke dunia karir, Kak? Oke, jadi topiknya itu starter pack fresh graduate gitu ya. Menurut saya 3 hal sih sebenarnya yang perlu disiapkan oleh teman-teman semua. Dan ini juga yang saya siapkan dulu ketika saya menjadi fresh graduate. Sebenarnya nggak dulu sih, karena saya juga jadi fresh graduate baru akhir-akhir ini. 3 hal utama menurut saya yang penting yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah udah pasti mental ya. Kita harus siap mental. Kemudian yang kedua adalah mengenal diri. Karena setelah kita selesai dari kuliah, selesai kita dari pendidikan, kemudian kita akan mulai terjun ke dunia karir, kita harus mulai mengenal diri, kita harus mulai tahu tujuan hidup kita itu apa, dan yang ketiga adalah setelah kita mempersiapkan mental, mengenal diri, dan berikutnya adalah kita mulai meningkatkan kemampuan skill dalam artian ini baik dari soft skill ataupun hard skill. Itu sih menurut saya yang perlu disiapkan oleh seorang fresh graduate untuk mulai terjun ke dunia karir. Baik, mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Dan mungkin perlu juga nih untuk teman-teman yang baru fresh graduate untuk meningkatkan kepercayaan diri. Karena kan biasanya tuh kalau fresh graduate itu cenderung minder gitu ya, karena belum punya pengalaman. Nah, penting banget untuk meningkatkan kepercayaan diri itu. Terus gimana sih caranya buat meningkatin kepercayaan diri? Nah, mungkin bisa dari ngobrol atau komunikasi dengan orang yang udah punya pengalaman dalam dunia bekerja untuk mengetahui perkembangan industri juga gitu. Oke, berarti kita tuh harus nyiapin, pertama mental harus siap juga ya, terus mengenali diri kita juga, skill juga, gitu. Terus, nah ngomongin tentang skill nih Kak, dari fresh graduate itu sendiri, emang skill apa aja sih yang menurut Kakak itu harus dimiliki oleh seorang fresh graduate itu sendiri? Oke, skillnya apa aja? Tadi udah sempat saya bahas ya, ada 2, baik itu dari soft skill ataupun hard skill. Kalau soft skill ini sifatnya subjektif, lebih ke pribadi. Contohnya itu apa aja yang paling familiar ya, yang biasa kita tahu bahwa soft skill terkait dengan komunikasi, kerja sama tim, teamwork, kemudian problem solving, leadership, kemudian public speaking, ini sebenarnya bagian dari komunikasi juga ya, kemudian manajemen waktu, kemudian menganalisis informasi, dan juga berpikir kritis. Nah, berpikir kritis dalam hal ini itu maksudnya kemampuan secara rasional dan melihat permasalahan itu secara objektif. Dan sehingga ketika kita ada permasalahan, hasilnya itu yang kita dapatkan itu nggak bias dan sesuai dengan fakta. Dan juga skill lainnya adalah kemampuan untuk mengambil keputusan. Sedangkan kalau hard skill ini kan sifatnya lebih objektif ya. Ini contoh hard skill itu diantaranya misalkan
kemampuan untuk berbahasa asing atau kemampuan kita untuk menulis, terus juga mungkin sertifikasi keahlian tertentu seperti penggunaan software, menganalisa data menggunakan software, dan juga penggunaan Microsoft Tools. Kalau teman-teman ada yang suka desain, UX design itu salah satu contoh hard skill juga. Kemudian digital marketing, SEO, dan masih banyak lagi. Itu untuk soft skill dan hard skill yang perlu. Oke, berarti lumayan banyak juga ya Kak dari segi soft skill dan juga hard skill. Mungkin dari Kak Alivia ada yang mau ditambahin nggak Kak? Skill apa aja gitu yang kita butuhkan sebagai fresh graduate? Ya, mungkin kalau dari saya tambahannya itu perlu melek teknologi ya. Jadi artinya itu apalagi di masa pandemi sekarang kita perlu banget nih punya kemampuan untuk bisa menggunakan berbagai macam teknologi. Gitu. Berarti banyak banget tuh dari segi dapat mengambil keputusan, dari mempelajari teknologi, dan lain sebagainya. Itu kan tadi kita bilangin tentang skill ya, Kak. Menurut Kakak, selain skill, ada nggak sih yang perlu dipersiapkan? Mungkin seperti IPK. Menurut Kakak, IPK itu sendiri penting nggak sih, Kak, untuk melanjutkan karir kita? IPK. Sebenarnya IPK itu kan kita gunakan sebagai tolak ukur ya, pengetahuan mahasiswa di bidang akademik gitu. Jadi gak heran sih kalau misalkan banyak orang berpikir bahwa IPK ini adalah hal terpenting dalam mencari pekerjaan. Jadi biasanya kalau misalkan IPK-nya bagus, nah berarti akan lebih gampang nih cari pekerjaan. Tapi pada kenyataannya banyak pekerjaan yang experience atau pengalaman dalam kita bekerja itu akan dijadikan tolak ukur dibandingkan dengan nilai. Jadi kalau ditanya penting atau enggak, kalau menurut saya, ini menurut saya ya, mungkin dari orang lain ada perspektif yang lain. IPK ini sebenarnya penting nggak penting sih jadinya kan, karena ada beberapa pekerjaan yang memang mengharuskan setiap individu dari kita mempunyai nilai atau IPK dalam batas minimum tertentu. Sebagai contoh, kalau misalkan kita tes CPNS ya, let's say gitu kan. Nah itu pasti kan ada nilai tertentu tuh yang harus kita penuhi, minimal nilainya berapa gitu. Tapi ada juga pekerjaan yang akan recruiter atau HR ini akan lebih mempertimbangkan seberapa jauh atau seberapa lama mereka mempunyai experience di pekerjaan tersebut gitu. Tapi akan lebih bagus kalau misalkan memang experience-nya banyak gitu kan ya. Kita sering ikut organisasi, sering ikut project apa gitu kan di kampus, tapi juga nilainya tetap baik gitu loh. Maksudnya tidak mengkhawatirkan secara nilai itu tetap bagus lah gitu. Itu menurut saya seperti itu. Oke, kalau dari Kak Alivia sendiri, mungkin ada yang mau ditambahin. Menurut Kakak gimana tuh, Kak? Ya, kalau saya setuju sama apa yang sudah Mia sampaikan ya, kalau IPK itu mungkin penting ya untuk menentukan karir juga, dan karena IPK ini sendiri pun bisa digunakan untuk menentukan karakter dari kandidat itu sendiri ya, karena dengan misalnya nilai IPK kita tinggi, jadi bisa melihat untuk kerja keras kita yang udah kita lakukan juga, terus komitmen kita untuk mencapai hasil yang kita inginkan juga, jadi penting. Oke, berarti ya sebenarnya kita bisa penting, bisa juga nggak penting tergantung sama karir yang kita pilih juga gitu ya. Tapi alangkah baiknya kalau misalnya memang memang kita gimana ya, kayak benar-benar memang kita kejar itu IPK-nya jangan sampai rendah banget gitu ya. Oke, kalau gitu nih Kak, emang kriteria lulusan yang dicari sama perusahaan-perusahaan itu gimana aja sih Kak kriterianya? Kriteria lulusan yang dicari ya sama perusahaan gitu ya. Kriteria lulusan ini sebenarnya tergantung dari bidang dan skala perusahaan sih. Tapi secara umum, secara general, biasanya perusahaan mencari kriteria yang nggak cuma hard skill-nya bagus, tapi juga punya soft skill gitu. Yang tadi udah saya jelasin sedikit ya terkait dengan hard skill dan juga soft skill. Jadi kalau hard skill itu hubungannya erat dengan IQ. Nah, sedangkan kalau soft skill ini identik dengan kecerdasan emosional. Tapi ya, selain hard skill tadi itu, ya kemampuan ini juga soft skill kan berhubungan dengan kemampuan interpersonal gitu kan, antar manusia. Jadi seperti komunikasi, teamwork,
problem solving, yaitu tadi yang sudah saya sebutkan di pertanyaan sebelumnya, yaitu dipertimbangkan juga sih dari perusahaan-perusahaan kriteria tersebut juga memang dicari. Oke, berarti itu lebih ke tergantung perusahaannya juga ya, Kak. Kalau dari pendapat Kak Alifia sendiri gimana, Kak? Setuju nggak nih sama Kak Mia? Iya, setuju banget sih, benar. Karena biasanya kan semua perusahaan tuh punya beberapa kriteria yang berbeda gitu ya. Dan juga mungkin untuk menambahkan bisa juga nih dari biasanya dicari itu individu yang mau berkembang gitu. Jadi mau memperbaiki karirnya, terus juga yang mau belajar hal baru gitu. Terus juga biasanya perlu kandidat yang berani untuk mengambil resiko dalam pekerjaannya. Oke, berarti banyak banget ya Kak, kayak kriteria yang diinginkan oleh perusahaan nih. Nah Kak, tadi kan kita ngebahas sedikit nih tentang skill dan lain sebagainya. Kan kalau di kuliah ini kita punya tuh Kak kayak program magang gitu. Itu kan salah satunya membantu kita juga tuh melatih dalam pencarian soft skill dan lain sebagainya. Kalau menurut Kakak nih, magang itu mempengaruhi nggak sih Kak penilaian dari suatu perusahaan gitu? Betul, betul. Sangat mempengaruhi karena dengan magang atau internship atau program lainnya yang dimana kita mengimplementasikan ilmu dan keahlian yang kita dapat dari kampus, dari kelas, nah itu akan sangat memperkaya pengalaman kita dalam bekerja. Perusahaan pastinya akan lebih mempertimbangkan memilih calon karyawan dengan portofolio atau pengalaman bekerja yang lebih banyak. Dan ini mungkin jawabannya akan lebih tepat kalau misalkan dijawab oleh teman-teman dari rekruter ya. Tapi kemungkinan kalau misalkan ada situasi di mana rekruter dihadapkan dengan let's say 2 pelamar, nah dari skill mereka, dari skill hard skill-nya gitu ya, kemampuan mereka mirip-mirip gitu. Dan secara akademis juga waktu dicek nilainya oh ya sama-sama bagus gitu. Nah, ini kemungkinan rekruter akan mempertimbangkan dari jam terbang mereka atau dari kedua individu ini mana sih yang lebih banyak punya pengalaman dalam bekerja gitu. Oke, kalau gitu dari Kak Alifia sendiri mungkin gimana sih Kak menurut Kakak? Ya, nilai magang itu sebenarnya magang juga sangat mempengaruhi sih ya, karena kan kalau kita magang itu sama aja kayak kita udah kerja gitu ya, otomatis kita belajar banyak, terutama belajar dalam manage waktu juga ya kan. Gimana kalau magang itu kita masih ada pembagian, kita masih mikirin tugas, mikirin juga pekerjaan di tempat magang kita gitu, jadi benar-benar ilmunya sangat bermanfaat banget dan berpengaruh untuk dunia kerja nantinya. Baik, berarti sangat penting ya untuk kita ikut magang sebelum memasuki dunia kerja itu, karena setelah itu kayak gladi kita mau masuk ke dunia kerja gitu ya, dan juga di situ kita bisa belajar mengasah soft skill dan hard skill kita. Oke, nah jadi tadi di awal kan sempat nih Kak ada sedikit nyinggung tentang pengenalan diri nih. Nah, untuk kita tahu career path yang emang sesuai sama diri kita sendiri itu gimana sih Kak emang caranya? Oke, career path ya. Career path ini kan jenjang karir gitu ya. Maksudnya adalah rangkaian pengalaman kerja yang membantu kita untuk berkembang dan mendekati tujuan akhir kita. Nah, di sini kata kuncinya adalah tujuan akhir. Nah, kita harus tahu kan, tadi kita udah bahas juga tentang pengenalan diri. Setelah kita tahu pengenalan diri, kita tahu potensi kita apa, nah kita akan membuat tujuan akhir kita. Nah, tujuan akhir dari teman-teman, misalkan, ini contoh ya, misalkan kita mau jadi seorang CTO. Nah, untuk mencapai posisi tersebut, nah, pengalaman karir apa sih yang diperlukan gitu kan. Nah, di dalam career path itulah yang perlu ditempuh. Idealnya perjalanan karir kita itu kan akan terus meningkat gitu ya. Jadi dari satu posisi ke posisi berikutnya itu pasti akan lebih tinggi. Itu secara ideal gitu, secara teori. Tapi juga keadaan bisa berubah sesuai dengan keadaan yang kita alami. Dan juga career path ini bisa kita mulai dari jurusan atau
concern yang kita sukai ketika kita di kuliah gitu. Jadi seiring berkembangnya pengetahuan dan pengalaman dan juga ada kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, maka itu akan meningkat. Tapi ada beberapa kenyataan yang memang tidak semulus itu gitu. Gak jarang kok dari setiap individu, mungkin juga teman-teman ada yang pernah ngalamin pindah kantor, dapat posisi yang sama atau mungkin malah downgrade, jadi lebih rendah dari sebelumnya. Mungkin di luar sana kan banyak ya teman-teman yang mengalami seperti itu. Tapi ada juga sisi lainnya adalah ada juga yang orang-orang di luar sana itu dalam meniti karirnya mereka memperluas cakupan kemampuan mereka dalam memegang tanggung jawab. Jadi mereka memperluas itu, tanggung jawabnya semakin banyak. Nah, ini akan berkembang seiring berjalannya karir mereka. Gitu. Oke, berarti ini lebih ke banyak faktor ya Kak, dari segi kemampuan, dari segi jurusan yang kita ambil untuk kita dalami ke depannya. Nah, kalau dari pendapat Kak Alivia, ada yang mau ditambahin nggak Kak? Iya, saya mau menambahkan sedikit aja sih bahwa selain menentukan karir path juga kita perlu ya menentukan learning path, yaitu untuk mencapai karir yang dituju juga. Jadi kita perlu juga nih mengasah skill-skill kita melalui learning path apa aja sih yang mau kita tekuni gitu ya kan untuk mencapai karir yang dituju. Oke, berarti ini lebih kayak concernnya tuh ke menipih dulu ya Kak, apa aja yang akan kita capai untuk akhirnya nanti. Nah, tadi kan kita bahas dikit nih Kak tentang jurusan gitu. Berarti kan benar-benar harus kita sesuaiin nih dari sekarang. Itu kan banyak nih Kak tentang jurusan yang berbeda nih dengan karir kita. Menurut Kakak, itu gimana Kak pendapat Kakak dari segi tersebut? Iya, ini banyak menimbulkan pro kontra ya sebenarnya. Kebetulan topik ini juga sebenarnya jurusan yang udah kita tekuni selama kuliah itu nggak nyambung nih sama pekerjaan yang kita dapatkan ketika kita memulai dunia karir gitu kan. Nah, kemarin kalau di Twitter kalau nggak salah, di Twitter atau Instagram saya baca dari sosial media yang kualitatif, dia bilang bahwa 80% mahasiswa di Indonesia itu kerjanya nggak sesuai jurusan kuliah mereka. Nah, ada jawabannya. Nah, jawabannya ini saya juga pernah baca ya di artikel, saya lupa di mana, tapi ini ada alasannya kenapa 80% mahasiswa di Indonesia itu kuliahnya tuh pekerjaan sama kuliah tuh nggak nyambung gitu loh. Nah, ini dikarenakan ya karena ternyata di Indonesia ini tenaga kerja yang tersedia sering banget nggak sesuai sama apa yang dibutuhkan di industri gitu. Jadi apa yang kita pelajari, apa yang diekspektasikan oleh industri, apa yang kita pelajari di kelas itu ada gap-nya gitu. Jadi selain itu banyak juga sarjana yang nganggur gitu kan setelah lulus, jadi mereka nggak bekerja sesuai dengan jurusan juga. Ya banyak faktor sih sebenarnya, dan ini juga pro kontra ya. Tapi as long as kita memang menekuni, kita mau belajar, nggak masalah sih menurut saya. Mungkin dari Mbak Alivia ada perspektif lain. Iya, baik kalau dari saya sih, karena era digital sekarang juga nih berdampak banget kan ya bagi sumber daya manusia buat lebih agile, adaptif, dan juga fleksibel nih ya kan. Terus biasanya di IT itu ada yang namanya T-shaped skill dan multidisiplin skill ya, di mana tuh individu itu nggak cuman punya satu kemampuan gitu atau keahlian, jadi kita juga dituntut untuk punya banyak keahlian gitu. Dan juga untuk lulusan yang nanti akan menjadi pekerja gitu ya, mendaftar kerja juga nggak perlu takut untuk berbeda jurusan gitu. Yang penting kita mau membuka diri untuk belajar hal baru gitu, mendalami hal-hal baru seperti itu. Karena akan ini ya mempengaruhi juga untuk kesempatan kita dalam berkarir sih. Benar banget. Memang kalau hal seperti ini tuh sering jadi perdebatan gitu ya Kak. Penting kira-kira kalau beda tuh gimana gitu kan. Tapi sebenarnya balik lagi ke diri kita sendiri. Kalau kita memang ingin menekuni suatu
bidang itu ya harus kerja keras juga gitu ya, nggak harus tergantung sama jurusan yang kita tekuni. Yang penting yang bagusnya itu kita mempunyai banyak skill yang kita tekuni gitu ya. Oke, kalau gitu menurut kakak nih kak, ngomongin skill juga nih, penting nggak sih kak kita tuh buat menguasai skill di bidang teknologi, apalagi di zaman sekarang ini serba teknologi kak. Gimana tuh kak menurut kakak sendiri? Iya, terutama semenjak pandemi COVID-19 ya, ini pengaruhnya besar banget di peningkatan teknologi. Sekarang ini juga kita makin gampang nih untuk akses layanan di dunia maya lewat internet, buat nyari data, ngambil data, ataupun menganalisis informasi, gitu kan. Dan beberapa pelajaran yang bisa diperoleh dari perkembangan teknologi ini, ya pertama pekerjaan jadi lebih cepat terselesaikan, dan juga teknologi bisa melibatkan kemampuan analisis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memudahkan kita juga untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Dan realisasinya adalah setiap dari kita, tiap-tiap individu harus inovatif dan juga harus kreatif. Dan oleh karena itu kita penting untuk kita untuk bisa menguasai teknologi. Nah, sama pentingnya juga untuk memperbarui wawasan dan menyesuaikannya dengan teknologi yang semakin berkembang. Gitu. Oke, berarti penting ya Kak untuk kita melek sama teknologi gitu. Nah, kalau dari Kak Alisa sendiri mungkin ada pendapat berbeda. Sama sih ya pendapatnya sebenarnya sama kami ya, yaitu emang beneran harus melek teknologi. Karena apalagi zaman sekarang itu nggak kayak dulu ya, yang kalau misal nyari kerja itu kita harus ngedatengin satu perusahaan ke perusahaan lain gitu untuk naruh lamaran. Kalau sekarang kan justru kebanyakan melamar pekerjaan itu kan dengan online kan, makanya perlu banget tuh kita buat tahu teknologi, karena kan untuk mendaftarnya sendiri kan beda-beda platform yang digunakan gitu, jadi penting banget. Oke, berarti emang intinya penting banget ya Kak buat kita tahu sama teknologi ini. Nah, mungkin nih dari teman-teman di sini ada yang pengen setelah lulus bisa terjun ke dunia karir di bidang teknologi, misalnya jadi programmer gitu. Oh iya nih, benar banget. Mungkin ada yang mau gitu ya terjun ke programmer dan lain sebagainya. Oh ya Nina, ngomong-ngomong nih, dengar-dengar sih dari Naradokot ini sendiri sering nih ngadain training nih yang berkaitan dengan teknologi. Mungkin bisa sih kita belajar dari sana ya. Wah, keren nih. Bener nggak sih Kak terkait hal ini? Mungkin boleh nih dijelasin sedikit detailnya. Ini training apa aja yang ada di Naradokot ini? Iya, baik. Benar banget ya kalau Narada sendiri kan perusahaan yang fokus pada achieve business agility dengan pendekatan modern enterprise IT ya. Dan juga Narada ini sudah terdaftar sebagai accredited training organizer atau biasanya disebutnya tuh ATO ya, untuk menyelenggarakan kegiatan training maupun consulting IT. Nah, kita itu udah ATO dari DevOps Indonesia, ITAL, Prince2 ataupun COVID. Dan untuk trainingnya sendiri tuh banyak banget ya, untuk IT ataupun non-IT juga bisa, yaitu kita ada misalnya DevOps Foundation, terus ada ITL Foundation, DevOps Auditor, ada Risk Management, ada Agile dan Scrum, dan banyak lagi sih. Oke, banyak banget ya training yang ada di Naradapet ini. Tadi kan kakak bilang ada nih yang berhubungan dengan IT, ada juga yang nggak berhubungan dengan IT. Berarti itu untuk mahasiswa, kalau nggak ada background komputer nggak apa-apa, Kak? Ya, nggak apa-apa, karena kita ada beberapa training yang emang bisa diikutsertakan oleh semua kalangan gitu ya. Maksudnya tuh dalam artian nggak yang harus punya background IT gitu, karena kan nanti pada saat pelatihan juga akan dibimbing oleh trainer kita gitu. Seperti misalnya training Agile dan Scrum ya, itu kan membahas tentang mindset atau pola pikir dan juga kerangka kerja. Nah, itu tuh training itu bisa kita pakai gitu ya ilmunya untuk di kehidupan sehari-hari maupun di dunia kerja nanti gitu. Betul, iya. Saya mau nambahin dikit ya dari Mbak Livia. Jadi Mbak Tiara dan juga Mbak Nabila, saya di sini juga sebetulnya background saya jauh sekali dari IT. Saya bukan orang IT, tapi beberapa kali saya sudah ikut training ya, karena memang di Narada ini kita ada kewajiban untuk ikut beberapa training, dan salah satunya
adalah training terkait dengan Agile dan juga Scrum. Nah, jadi Agile dan Scrum ini seperti yang tadi Mbak Livia sudah jelaskan, ini adalah terkait dengan mindset atau pola pikir. Jadi memang Agile ini lebih cocok sih, maksudnya kalau untuk orang IT udah pasti suitable ya. Orang IT bisa dapat training ini, tapi kalau yang non IT seperti saya masih akan tetap nangkap gitu loh ilmunya. Karena memang ada beberapa training yang memang untuk orang IT itu ketika saya nyoba mau masuk, saya nyoba ikutan itu uh, yang nggak tahu gitu, maksudnya nggak paham gitu kan, karena memang pembahasannya itu sangat teknikal. Tapi seperti tadi yang Agile ataupun Scrum ataupun mungkin ITSM terkait dengan IT government, nah itu bisa diikuti oleh teman-teman yang bukan dari jurusan komputer ataupun sistem informasi. Karena memang saya pribadi juga, saya nggak ada background IT sama sekali. Oke, berarti di Narada Code ini bukan cuma ada training di bidang teknologi aja gitu ya. Berarti dari semua bidang juga kita bisa ikutan training di sini. Nah, dan juga kalau yang untuk di bidang teknologi tadi, kalaupun nggak ada background komputer, kayaknya takutnya juga nih merasa tertinggal, tapi kayaknya enggak ya. Iya, benar banget. Contohnya aja udah ada Kak Mia ya, Kak ya. Benar banget Iya, nih. benar banget. Yang non IT aja bisa nih bergabung bersama Narada Code, belajar bareng nih di trainingnya. Dan ini Betul. bakalan dibimbing juga ya Kak dari awal gitu. Pasti ngikutinnya tuh bisa lah ya, apalagi yang nggak ada background dari non IT ini sendiri. Betul. Yang penting itu mau dulu. Iya, Kalau niat. kita Ya, mau yang penting belajar, Oke. Nah, dari training yang keren-keren kayak gini nih, kira-kira daftarnya tuh mahal nggak ya? Gimana nih? Mahal nggak Kak? Soalnya kelihatannya kayaknya lengkap banget tuh, dibimbing Bener. dari awal, banyak training dan lain sebagainya. Mungkin untuk pastinya langsung kita tanyain aja nih sama Kak Olivia dan Kak Mia. Gimana tuh Kak? Gimana tuh, Kak? Kira-kira mungkin harganya ini sesuai nggak? Alicia ya Kantongnya? yang bisa jawab Oke. Oke. Boleh nih Kak jelas. Olivia. Iya, baik. Menarik banget ya. Jadi untuk harganya ataupun untuk cara mendaftarnya, karena ini kan trainingnya banyak banget ya. Jadi kayaknya nggak mungkin nih kalau saya sebutin satu-satu gitu ya kan untuk detail harganya. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau mendaftar training ataupun mau tahu harga training, bisa banget nih kontak ke saya ataupun kontak ke kami. Atau kalau mau melalui email juga bisa di kontak@narada.com gitu. Jadi nanti akan di-provide oleh tim Narada. Dan untuk mahasiswa kita ada spesial price, jadi nggak perlu khawatir akan kemahalan. Wah, boleh banget nih. Berarti dari segi daftarnya mudah dan harganya pasti terjangkau ya untuk kita yang mahasiswa nih. Bener banget. Iya. Kira-kira dari harga segitu Kak, apa aja sih yang bakalan didapetin nih dari para peserta yang menjalani training dari Narada Code ini sendiri? Iya, jadi untuk fasilitas yang akan didapatkan oleh pesertanya itu kita tentunya pasti dapat soft copy materi ya, atau nanti biasanya juga kita ada namanya Learning Management System atau LMS ya, itu nanti akan didaftarkan dengan menggunakan alamat email dari peserta itu sendiri. Dan juga pada saat pelaksanaannya juga peserta nggak cuma dengerin dari trainer aja nih, tapi juga akan ada exercise dengan menggunakan online tools. Nah, biasanya kita menggunakan Miro. Jadi ada interaksi juga tuh untuk pesertanya juga aktif gitu ya. Lalu nanti akan ada sharing session juga, maksudnya akan ada diskusi tanya jawab juga supaya trainingnya itu nggak cuma berjalan satu arah, tapi juga berjalan dua arah gitu. Lalu juga yang menariknya juga kita biasanya suka ada door prize nih untuk teman-teman yang beruntung gitu, untuk peserta yang beruntung. Oke, berarti banyak banget ya benefit yang kita dapat kalau kita ikut training di Narada Code ini. Nggak bakalan rugi nih buat teman-teman semua yang ikut di training di sini. Iya, betul. Terus ada juga sih training yang berkaitan dengan tools-nya langsung ya. Jadi biasanya tuh kalau training yang berkaitan dengan tools, kita akan ada demo dan juga ada kolaborasi hands-on-nya juga. Jadi tuh peserta trainingnya bisa mengeksplorasi dari tools yang dipelajari tersebut gitu. Keren banget ya training di Narada Code ini. Jadi kita ini kalau ikut di sini
harus dituntut aktif juga ya, biar trainingnya itu nggak satu arah juga gitu ya. Oke, Iya, betul. selain training nih Kak, mungkin ada kegiatan lain nggak sih yang diselenggarakan oleh Naradakot itu sendiri? Iya, menarik banget nih pertanyaannya. Jadi di Narada itu selain adanya training, kita juga ada konsultan ya. Terus juga kita biasanya ada workshop. Dan di Narada ini sendiri pun kita punya 2 komunitas, yaitu ada DevOps Community dan juga ada ITIL Community. Dan juga untuk mahasiswa yang mau banget belajar nih tentang IT ya, dari berbagai sumber bisa banget nih untuk ikutan join ke komunitas kami, karena ini free regisnya. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara detail oleh Mbak Nia. Silakan. Iya, terima kasih Mbak Livia. Betul ya, jadi selain kita fokus untuk deliver training ataupun sebagai konsultan dan kita mengadakan workshop kepada klien, salah satu misi dari Narada adalah kita ingin mendevelop digital talent di Indonesia. Karena kriteria lulusan di era digital saat ini dituntut kan ya untuk memiliki wawasan tentang tren teknologi. Nah, gimana nih caranya biar kita tahu tren ataupun update teknologi di industri saat ini? Nah, salah satunya adalah rekan-rekan, teman-teman semua bisa join di forum ataupun komunitas-komunitas IT. Untuk itu kami dari Narada, kami berdedikasi untuk mempunyai 2 komunitas dan 2 komunitas ini terbesar ya di Indonesia. Yang pertama itu adalah DevOps Indonesia, jadi fokusnya adalah kita sharing terkait dengan DevOps, dan yang komunitas satunya lagi adalah ITL Indonesia. Nah, ini fokusnya adalah di IT Service Management gitu. Nah, jadi di forum ini atau di komunitas kami ini, kita sama-sama belajar dari praktisi yang hadir. Jadi kita akan mengundang pembicara keren-keren banget dari komunitas. Kami udah berkolaborasi seperti dengan berbagai unicorn yang ada di Indonesia ya. Kemudian perusahaan-perusahaan besar seperti AWS, Microsoft, Telkom, Shopee, Tokopedia, dan masih banyak lagi teman-teman, nanti bisa cek aja. Jadi dengan kita menghadirkan pembicara-pembicara yang keren ini, mereka akan sharing pengalaman mereka, bagaimana mereka bagaimana perkembangan IT di perusahaan mereka masing-masing, dan juga apa yang sedang mereka kerjakan di perusahaan mereka. Jadi teman-teman boleh banget join di komunitas Naradakot, yaitu kita ada 2 ya tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu DevOps Indonesia dan juga ITL Indonesia. Sering-sering aja pantau sosial media kami untuk update-update event di komunitas. Dan juga kita ada event tahunan besar dari komunitas DevOps Indonesia. Kita punya DevOps Days Jakarta, tapi karena keadaan yang tidak menentu saat ini, untuk itu di tahun 2021 ini kita masih stop dulu. Plan-nya adalah nanti di tahun 2022 kita akan adakan conference DevOps Days Jakarta kembali, di mana di tahun 2020 itu kami berkolaborasi, nggak cuma praktisi IT aja yang bisa datang, karena memang di tahun-tahun sebelumnya itu fokus kita adalah untuk mengundang praktisi di bidang IT, artinya individu, orang-orang yang sudah bekerja gitu kan. Tapi di tahun 2020 kemarin kami berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa dari BINUS dan juga dari Universitas Indonesia, yang tentunya mereka teman-teman dari jurusan Sistem Informasi, Ilmu Komputer yang terkait dengan IT gitu. Jadi senang banget sih, tahun kemarin itu tahun terakhir kita ngadain conference, karena setelah itu pandemi gitu kan. Terus di tahun ini kita stop dulu, di hold dulu. Nah, sedang kami rencanakan untuk di tahun berikutnya. Jadi harapan kami sih teman-teman mahasiswa bisa join ya di komunitas kami gitu kan, karena memang ya itulah salah satu misi Narada, kami ingin mendevelop digital talent di Indonesia.
Wow, berarti keren-keren banget ya anak Bener kegiatan banget. dari Narada Code. Dengan visinya ingin mendevelop talent dari digital talent dari mahasiswa Indonesia nih. Bener. Selain dari training, ada komunitas nih, ada 2 komunitas yang kata kakaknya tadi. Mungkin teman-teman nih, para pendengar kita yang ingin join, boleh banget nih untuk join ke Narada Code untuk bergabung menjadi komunitasnya nih. Oke, jangan lupa nih buat para pendengar langsung aja mungkin ke Instagram Naradakot mungkin ya. Boleh Kak, mungkin disebutin Instagram Naradakot. Mungkin teman-teman di sini mau ngepoin nih ada training Iya. apa aja dan komunitasnya gimana keseruannya gitu. Iya, Instagram Naradakot di @narada.code. Ya, nanti di situ ada info-info terkait dengan event komunitas. Kalau teman-teman mau follow komunitas Naradakot juga boleh di DevOps Indonesia di @IDDevOps, kemudian ITL Indonesia di @ITAL_Indonesia. Semua terkait dengan update-update event kita di komunitas, kolaborasi-kolaborasi kita dengan berbagai pembicara yang keren-keren, kita update terus di sosial media. Keren banget. Oke, jangan lupa ya nih buat para pendengar kita untuk langsung kepoin Naradakot tadi. Nah, nggak kerasa nih Tir, kayaknya udah banyak banget yang kita obrolin sama kakak-kakak keren dari Naradakot hari ini. Iya, benar banget nih. Mengingat waktu, kayaknya kita cukupkan dulu ya, Kak, ngobrol-ngobrol kita pada hari ini. Buat narasumber kita nih, mungkin ada nggak sih yang ingin disampaikan ke para pendengar kita, para pendengar ekspresi nih? Mungkin harapan kakak-kakak buat fresh graduate yang lagi pada siap-siap nih untuk terjun ke dunia karir. Mungkin dari Kak Mia dulu boleh Kak disampaikan? Iya, sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu ya untuk rekan-rekan dari Universitas Sriwijaya, di mana di tahun ini CIFES ya, kalau nggak salah acaranya mohon dikoreksi, di event CIFES ini Naradako telah menjadi bagian dari event teman-teman, dan juga puncak acara itu tanggal 13 November gitu ya Mbak ya? Iya benar banget. Iya, nah di 13 November juga nanti akan ada managing partner kami yaitu Pak Made Mulia, beliau akan sharing. Jadi teman-teman yang nonton podcast ini jangan lupa untuk hadir di tanggal 13 November. Dan ya pesan saya, kayaknya ini basic banget ya, kayaknya ketika kita ditanya di era pandemi kayak gini, apa sih yang mau disampaikan ya. Yang paling pertama saya tetap mau bilang tetap semangat untuk teman-teman semua, bahwa ya kita tahu untuk menjalani hari-hari selama kurang lebih 1,5 tahun ini gak mudah ya. Bagi saya yang dalam hal pendidikan yang gak terlalu berpengaruh ke pendidikan saya terkait dengan pandemi ini aja, saya banyak menghadapi struggle ketika saya mulai terjun ke dunia karir, apalagi teman-teman yang masih ada di fase pendidikan. Mbak Tiara dan Mbak Nabila sendiri sekarang semester berapa? Kalau kita semester 3 Mbak. Nah, kan artinya belum pernah ngerasain kuliah offline ya? Belum Kak. Bener banget, masih online kami. Iya. Saya merasakan itu karena ketika, ya ini jujur aja ya, sharing aja. Ketika kita mendengarkan materi dari dosen secara offline aja, yang kita tatap muka itu kadang ada beberapa informasi yang miss, kita kadang nggak ngerti atau nggak nyambung. Apalagi disampaikan secara online itu another struggle lah pokoknya. Jadi saya mau pesan buat adik-adik semua, tetap semangat gitu ya, terutama yang masih duduk di bangku kuliah, menuntut ilmunya harus dilakukan secara online. Belum lagi nanti setelah lulus harus udah siap nih untuk terjun ke dunia karir yang keadaannya sudah pasti akan berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya yang nggak terpengaruh sama pandemi. Itu aja sih harapan dari saya di kehidupan kita yang penuh dengan ketidakpastian ini. Semoga adik-adik terus semangat untuk belajar, persiapkan diri untuk nantinya sebelum mulai terjun ke dunia karir. Dan kalau misalkan teman-teman adik-adik semua punya waktu luang, atau paling enggak seenggaknya ya
di weekend gitu, sempetin untuk belajar hal-hal baru yang kaitannya dengan hard skill ataupun soft skill. Tadi udah dibahas ya, hard skill dan soft skill. Nah, ini untuk apa? Untuk menambah value dalam diri kita. Dan silakan teman-teman semuanya untuk explore hal-hal positif yang teman-teman suka ya, dan juga bermanfaat tentunya untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain juga. Dan kalau kita udah punya habit ini yang kita mau terus belajar, nah kita mulai bisa coba untuk konsisten gitu. Jadi kita lakukan itu sering gitu kan. Jadi nggak bolong-bolong, hari ini mau, minggu depan enggak gitu. Jadi kita mulai coba untuk konsisten, dan kita dengan seperti itu kita akan mulai meningkatkan kualitas diri, dan satu persatu tujuan hidup kita juga akan mulai tercapai. Dan juga nanti setelah teman-teman udah lulus dan udah mulai terjun ke dunia karir, nih saya ingat banget nih sama pidatonya Steve Jobs. Ini mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, saya lupa juga sih. Beliau pernah bilang gini, kalau pekerjaan kita itu akan memenuhi sebagian besar dari kehidupan kita. Jadi waktu kita tuh akan banyak habis untuk pekerjaan kita yang kita lakukan selama sehari-hari dari Senin sampai dengan Jumat. Dan satu-satunya cara supaya kita puas terhadap apa yang kita, terhadap waktu yang kita luangkan untuk pekerjaan itu, ya kita harus meyakini bahwa pekerjaan itu tuh pekerjaan yang hebat. Dan gimana caranya biar pekerjaan hebat ini, kita melakukan pekerjaan hebat ini ya dengan cara kita harus mencintai dan kita harus menyukai. Jadi untuk itu rasa suka, rasa cinta terhadap pekerjaan itu penting. Jadi lakukan apapun yang teman-teman suka dengan sepenuh hati. Jadi saya pernah diingetin juga sama senior saya, teman saya. Jadi kalau kamu udah menentukan satu titik di mana kamu akan berada di situ, hadirlah sepenuh hati. Gitu. Jadi lakukanlah, dilakukan dengan maksimal, jangan sampai cuma setengah-setengah. Jadi tetap semangat buat teman-teman semua, adik-adik semua yang masih mungkin seperti Mbak Tiara dan juga Mbak Nabila yang masih di pertengahan semester ya. Dan juga siapkan diri dan juga mental sebelum akhirnya nanti terjun ke dunia karir. Itu aja kalau dari saya. Baik, keren banget pesan dari Kak Mia tadi ya. Jadi kita sebagai mahasiswa maupun pelajar harus senantiasa meningkatkan kualitas diri ya, walaupun di masa pandemi kayak gini juga, dan juga harus suka sama hal yang kita mau lakukan di karir kita nantinya. Baik, keren banget dari Kak Mia. Makasih banget Kak Mia udah gabung sama kita buat ngobrol-ngobrol di Ekspresi hari ini. Kalau gitu lanjut ke Kak Alivia. Mungkin dari Kak Alivia ada yang pengen disampaikan sama teman-teman pendengar kita hari ini. Iya, baik. Terima kasih, Kak Nabila. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Kamia ya, bahwa mungkin kita perlu terus belajar gitu ya untuk mahasiswa yang mau terjun ke dunia kerja. Nah, ini kan termasuklah salah satu pengisian dari learning path juga ya. Dan juga untuk belajarnya itu mungkin kita bisa menggunakan learning model 70-20-10. Nah, buat yang belum tahu apa sih 70-20-10 gitu ya kan, saya coba jelaskan untuk dari yang paling terkecil dulu ya, bahwa 10%-nya itu kita belajar dari formal learning ya, yaitu di mana seperti yang tadi udah disampaikan di awal gitu ya, mungkin bisa dengan mengikuti professional certification atau training ya kan. Terus juga 20%-nya itu dari belajar kita dari orang lain gitu, atau dari sumber-sumber lain, dari YouTube ataupun dari yang lain lah, atau bisa juga nih untuk karena belajar dari orang lain, bisa juga dari komunitas ya kan. Lalu untuk yang 70%-nya itu di mana kita mengimplementasikan apa yang sudah kita pelajari ke dalam kehidupan sehari-hari ataupun ke dunia kerja yang akan kita jalankan nanti gitu. Jadi perlu diterapkan juga, jangan lupa untuk career path dan juga learning path-nya. Oke, kita dapat tambahan. Oke, kita dapat tips baru nih dari Kak Alivia, yaitu learning 10, 20, dan 70 ya Kak. Itu keren banget sih, boleh nih untuk teman-teman sekalian yang denger podcast ini boleh tuh diterapin.
Makasih juga untuk Kak Alicia dan Kak Mia yang sudah berkunjung ke podcast kami. Kami sampaikan terima kasih lagi Kak, sekali lagi. Ya, terima kasih Mbak Terima Nabila, kasih. Mbak Tiara untuk waktunya. Mbak Nabila dan Mbak Tiara juga atas undangannya dan waktunya. Baik, kalau gitu kita tutup bincang-bincang kita hari ini. Saya Nabila Rizka Ayu. Dan saya Tiara Anissa, kami pamit undur diri. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih buat Kak Mia dan Kak Alicia dari Narada Code yang sudah menjadi narasumber pada hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar kita yang udah stay bareng kita nih hingga penghujung podcast ini. Tapi nih Nap, sayangnya bahwasanya kali ini podcast kita adalah episode terakhir nih di season kita ini. Sayang banget. Tapi jangan sedih buat pendengar Ekspresi, kita bakalan balik lagi di season kedua Ekspresi. Jadi stay tune aja di YouTube Himsi Fasilkom Unsri ya. Sampai jumpa lagi di episode Ekspresi. Explore bareng Himsi. Sampai jumpa lagi semuanya. Bye-bye. Terima kasih Kak. Terima kasih. Terima kasih.